Dinamikanya juga akan kelihatan. Sudah fix nih Jakarta lawan kota kosong karena kayaknya sudah. Kita akan umumkan tanggal 19 dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18 19. Apakah itu nanti kota kosong? Tapi saya yakin nggak kota kosong. Makanya bisa aja. Saya berani jamin kalau Kimpes itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, menurut saya prediksi dari Ganjar dan bahkan juga Ahok pada saat lalu bukan kaleng-kaleng ya, dan satu persatu mulai terbukti. Pada saat lalu ketika Ganjar Pranowo memperingati Kuda Tuli pada tanggal 27 Juli yang lalu tentang ya setidaknya peristiwa pembegalan partai dan lain sebagainya. Dan bahkan pada saat lalu mengingatkan setidaknya Ganjar peristiwa Kuda Tuli bisa kena ke partai lainnya. Nah, tiba-tiba saat ini satu persatu sudah mulai terbukti ya. Tiba-tiba Pak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar tiba-tiba mundur tanpa penyebab yang jelas. Kalau kita ketahui juga Pak Erlangga Hartarto memimpin Partai Golkar, menurut saya juga sudah keren sekali. Pada pileg yang lalu juga terbukti suara dari Partai Golkar naik signifikan dan bahkan juga memperoleh jumlah kursi di DPR RI hingga ratusan. Menurut saya sangat keren sekali, tiba-tiba mundur. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Ganjar pada waktu lalu sangat benar sekali. Dan menurut saya apa yang dikatakan Ahok pada saat lalu juga benar-benar terjadi. Kita dikejutkan oleh calon independen. Nah, calon independen, wah, tiba-tiba muncul. Di situ menurut saya sangat mengejutkan. Ahok saja untuk mempersiapkan sebagai calon independen pada waktu lalu itu memulai proses yang sangat panjang sekali dan bahkan juga 1 tahun hingga mendapatkan jumlah KTP yang sangat banyak hingga 1 juta KTP itu prosesnya sangat lama sekali. Dan Ahok juga mempunyai elektabilitas yang cukup keren. Elektabilitasnya pada waktu lalu juga bagus, tetapi untuk mencari dukungan untuk maju sebagai calon independen itu juga membutuhkan proses. Tetapi saat ini ada calon independen yang sangat mengejutkan publik. Ini prediksi Ahok pada waktu lalu juga cukup keren dan terbukti saat ini. Seperti ini videonya. Makanya bisa aja, saya berani jamin kalau Kimpes itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin. Kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh. Bikin list nggak sesuai, tentu lolos. Nah, itu bisa kita melihat. Nah, prediksi dari Ahok ini sangat keren sekali dan tiba-tiba muncul yaitu calon independen. Padahal kalau kita ketahui Ahok pada waktu lalu juga sangat ribet sekali ya untuk verifikasi KTP dan lain sebagainya. Tiba-tiba saat ini tidak ada berita, tiba-tiba langsung muncul dan wow, terkait dengan calon independen. Dan bahkan Pak Anies berkeluh kesah di media sosial. Ini verifikasinya seperti apa sih? Bahkan anak dari Anies Baswedan saja masuk mendukung dari calon independen tersebut. Sangat wow sekali. Alhamdulillah KTP saya aman, tapi KTP 2 anak, adik juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Nah, menurut Anda seperti apa? Pastilah menurut saya anak dari Anies Baswedan pasti akan mendukung Anies Baswedan, dan juga adik-adik dari Anies Baswedan dan tim pasti akan mendukung Anies Baswedan. Tiba-tiba ada pencatutan KTP di sini. Di sini memang harus diusut ya, apalagi ya, informasi pribadi, data-data pribadi sampai seperti ini harus diusut. Kira-kira yang verifikasi KTP itu siapa? Ini pertanyaannya ya. Dan menurut saya juga KPU sangat tergesa-gesa ya dalam memutuskan calon independen kemarin bisa diterima dan lain sebagainya. Menurut saya sangat aneh bin ajaib sekali ya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, wahaha, bahkan anak Anies Baswedan juga dicuri untuk mendukung orang yang bahkan nggak tahu apa gagasannya untuk Jakarta.
Pangrekun bahkan lebih cocok disebut sebagai manusia gaib, kadang muncul, kadang hilang, kadang menakut-nakuti. Selamat Pak Anies. Bahkan juga dari Tempo, cek nik Anda sekarang. Warga Jakarta, siapa yang data niknya dicatut untuk mendukung bakal calon gubernur perorangan, cara mencek dan melaporkan, ikuti di infografis seperti ini. Wah, sangat wow sekali. Pak Anies kenapa nggak maju lewat jalur independen? Oh, kekumpulin 1 juta KTP percuma juga ya. Banyak nggak dilolosin juga. Yang dilolosin yang nyatut gini emang bakalan ya. Misalkan kalau Anies Baswedan menjadi calon independen, itu juga proses yang sangat banyak sekali, melewati proses yang sangat banyak, tetapi tiba-tiba ada calon independen sangat wow sekali. Kalau kita lihat elektabilitas Anies 30%, menurut saya untuk menjadi calon independen lebih mudah lah daripada yang gagasannya tidak diketahui, orangnya tidak diketahui, dan bahkan dari survei-survei tidak ada nama Pangrekun dan lain sebagainya. Di sini dari Maudi Asmara, terharu nggak Bapak ini? Wah, dari seruan H7 nggak ngotak banget tuh yang jatut. Saya menyertakan sebuah artikel KPK sebut tak mengenal isu blok Medan yang menyeret Bobi Nasution. Kalau sang dewa-dewa Gerindra sudah bilang yakin nggak akan kotak kosong, ya seperti itulah. Dinamikanya juga akan kelihatan. Sudah fix nih Jakarta lawan kota kosong, karena kayaknya sudah. Kita akan umumkan tanggal 19 dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18 dan 19. Apakah itu nanti kota kosong, tapi saya yakin nggak kota kosong. Tiba-tiba muncul ya, Hari jual follower lagi, lucu banget kalau KTP Bapak juga dipakai. Pak, jujur saya sudah capek sama pemerintah, keselnya sampai ke ubun-ubun. Mengerikan, ini harus diusut tuntas, keadilan harus tegakkan, takbir. Lama ini bercandain data dicuri buat jadi bungkus gorengan. Sekarang kejadian dan kerasa dampaknya. Nggak pandang bulu lagi data keluarga mantan gubernur yang dicolong coy. Gila bener yang nyatut KTP warga tanpa izin buat maju jadi calon independen. Mana yang nyalon jenderal polisi pula. Lucu sih ini, udah tahu anaknya mantan gubernur DKI Jakarta, ada nama malah berani buat dipakai. Untung Pak Anies bukan tipe yang dikit-dikit lapor. Ya seperti itulah, sangat wow sekali. Nah bahkan pada waktu lalu juga Ganjar setidaknya memperingatkan partai lain bisa kena peristiwa kuda tuli. PDIP memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut peristiwa kuda tuli bisa juga menimpa partai apapun. PDIP Perjuangan mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan, kita merespon ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, kuda tuli bisa terjadi pada parpol apapun dimanapun, ujar Ganjar dalam acara di kantor DPP PDIP pada 27 Juli. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja, maka hancurlah demokrasi. Nah, saat ini kan sudah dilihat ya, saat ini tiba-tiba pada saat lalu Pak Surya Paloh menerima bintang oleh Presiden Joko Widodo, dan tiba-tiba diumumkan ya setidaknya Nasdem resmi bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan juga tidak hanya Pak Surya Paloh saja, melainkan juga dari P3, Perindo, semuanya bergabung. Dan saat ini yang belum menyatakan sikap masih PDIP Perjuangan. Menurut saya apa yang dilakukan PDIP Perjuangan sangat keren lah, dan semoga saja dan menjaga komitmen awal. Bisa saja peluang pada Pilpres 2024, Pileg 2024 masyarakat bisa percaya kembali kepada PDI Perjuangan ya. Ganjar juga mengatakan PDIP masih meminta kepada pihak Komnas HAM agar peristiwa kuda tuli ini dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia juga meminta publik ikut mendukung agar kejadian serupa tidak terulang. Sudah lama kita ajukan, setiap tahun kita mengajukan terus-menerus. Tapi kan itu butuh perjuangan. Sekali lagi, ketika kemudian penguasa menolak itu, ya kita berjuang terus-menerus, simbuhnya. Dalam peringatan peristiwa kuda tuli, PDIP melakukan serangkaian acara, mulai pembacaan puisi milik Wiji Tukul yang dibacakan oleh sastrawan Amin Kamil, lantunan lagu dan Fajar Merah selaku putra Wiji Tukul, dan penaburan bunga di seluruh gedung DPP PDIP. Ya seperti itulah. Saya berharaplah pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan semoga tidak ada kejutan-kejutan yang seperti ini ya, yang mencatut KTP warga Jakarta dan lain sebagainya.